Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman adik-adik mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam pertemuan ini kita masih sama-sama akan mengkaji tentang mata kuliah akuntansi dasar. Kali ini kita akan membahas sama-sama tentang persamaan akuntansi. Sebenarnya apa sih persamaan akuntansi? Yang harus kita pahami bahwa di dalam akuntansi itu yang pertama kali wajib kita ketahui adalah persamaan akuntansi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah perusahaan besar maupun kecil bisa mengetahui kondisi keuangannya? Bagaimana mereka tahu berapa banyak harta yang dimiliki, berapa utangnya, dan berapa pula modal yang dimiliki? Jawabannya ada pada sebuah konsep fundamental dalam akuntansi. Bagi teman-teman yang mempelajari akuntansi, ini wajib tahu semuanya. Yang menjadi tulang punggung setiap laporan keuangan yang kita sebut sebagai persamaan akuntansi. Lalu persamaan akuntansi secara definisi itu apa? Secara sederhana, persamaan akuntansi adalah fondasi utama dalam ilmu akuntansi. Artinya ini bukan hanya sekedar rumus matematika, tapi sebuah prinsip logis yang menggambarkan bagaimana aset, bagaimana liabilitas dan ekuitas sebuah entitas saling berhubungan. Ibarat sebuah jembatan, persamaan ini menghubungkan seluruh elemen keuangan dalam sebuah bisnis. Secara sederhana, persamaan akuntansi dirumuskan dengan aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Seringkali juga orang mengatakan aset sama dengan utang plus modal. Mari kita sama-sama membedah dari tiga akun ini. Yang pertama adalah aset. Aset secara sederhana kita artikan sebagai harta. Artinya sebuah perusahaan, suatu perusahaan atau entitas itu pasti akan memiliki aset. Nah, aset ini itu diperoleh dari dua sumber. Yang pertama bisa saja dari modal pribadi yang kemudian sebagai modal. Kemudian yang kedua bisa dari pinjaman yang kemudian kita sebut sebagai utang. Aset adalah seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Singkatnya, ini adalah harta benda perusahaan. Sehingga perusahaan pasti memiliki aset. Aset dibagi menjadi dua. Bisa aset itu bisa berwujud fisik seperti uang tunai di bank, piutang, kemudian peralatan, persediaan, perlengkapan, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Aset juga nanti dibagi menjadi dua. Ada aset lancar, ada aset yang tidak lancar, atau aset tetap. Sering kita sebut sebagai aset tetap. Aset tetap semuanya akan mengalami penyusutan, tetapi ada satu aset tetap yang tidak mengalami penyusutan, yaitu tanah. Kalau yang lain mengalami penyusutan. Penyusutan itu nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Coba bayangkan jika kalian punya uang di dompet, itu aset pribadi kalian. Jika kalian punya laptop, itu juga aset. Nah, dalam bisnis prinsipnya sama. Semua yang dimiliki dan berpotensi menghasilkan uang di masa depan itulah aset. Yang kedua adalah liabilitas, utang ataupun kewajiban. Kenapa liabilitas atau utang kewajiban ini ditempatkan dalam posisi yang pertama sebelum modal? Artinya ketika perusahaan itu mengalami satu kebangkrutan, satu kegagalan, maka yang diprioritaskan, yang diutamakan adalah membayar atau melunasi hutang terlebih dahulu dibandingkan membagi modalnya. Selanjutnya, liabilitas itu adalah kewajiban atau utang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain di masa depan. Liabilitas juga nanti akan dibagi menjadi dua. Ada liabilitas lancar atau hutang lancar. Yang kedua adalah hutang jangka panjang. Hutang lancar itu adalah hutang usaha yang masa jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun. Sementara hutang jangka panjang itu masa jangka waktunya adalah lebih dari 1 tahun. Ini adalah klaim pihak luar atas aset perusahaan. Contoh paling mudah adalah utang bank, utang usaha kepada pemasok, atau utang gaji kepada karyawan yang belum dibayar. Kemudian yang selanjutnya adalah ekuitas, yang sering kita sebut sebagai modal atau hak pemilik.
ekuitas sering juga disebut sebagai modal pemilik atau hak pemilik. Ini adalah sisa klaim atau hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Dengan kata lain, ekuitas menunjukkan seberapa besar kekayaan bersih yang dimiliki pemilik dalam perusahaan tersebut. Nanti di dalam modal ini akan ada beberapa akun berikutnya, yaitu akan ada namanya pendapatan, akan ada namanya beban. Nah, ada juga nanti penambahan modal atau perubahan modal itu dihasilkan dari laba yang ditahan yang akan dijadikan sebagai modal. Ekuitas bertambah ketika pemilik menanamkan modal tambahan atau ketika perusahaan mendapatkan keuntungan dari operasinya. Sebaliknya, ekuitas berkurang jika pemilik mengambil uang atau kita sebut sebagai prive untuk keperluan pribadi atau perusahaan menderita kerugian. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan dalam kaitannya dengan persamaan akuntansi. Barangkali dari pemirsa atau dari adik-adik mahasiswa ada yang mau bertanya, kami persilahkan.